Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kecukupan kebutuhannya. Jadi umpamanya orang cukup sama orang kaya itu beda. Nek kaya itu kaya harta benda, Pak. Nek cukup itu cukup segalanya. Wong soge, wong kaya ya, tapi sik butuh apa wae, itu berarti orang miskin. Karena miskin itu adalah butuh. Tapi baik orang kaya maupun miskin, nek wis cukup itu namanya kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ibu-ibu kalau pakai buku yang terjemahan halaman 150 katanya tadi ya. Jadi ibu buka 150. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al yadul ulya, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ulu, dahulukan terhadap orang yang menjadi tanggungan. Wa khairu sodaqoti, dan sebaik-baik sodako, maka na'an dohri hina, yaitu harta yang melebihi kebutuhan. Waman yasta'fif, dan barang siapa yang dapat menjaga kehormatannya, yu'iffahullahu, maka Allah akan menjaganya. Waman yastagni, dan barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, walafdulil Bukhari, dan lafaz ini lafaz Imam Bukhari. Ini ada beberapa masalah. Pertama, di sini al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Itu maksudnya begitu, Pak. Ya. Jadi bukan nek ana wong tangane sedekek dukure, wah berarti saya ini lebih mulia, ya. Dan lebih baik. Saya dulu punya muadzin namanya Mudakir. Muadzin Mudakir dari Jombang, Pak. Itu punya lagu untuk adzan itu 5. Jadi setiap waktu itu ganti-ganti apa lagunya, ya. Nah, pas saya kasih, ya, dia ini loh, itu ambil begini, Pak. Ya, suwun Pak. Saya kasih lagi, suwun Pak. Saya ini, loh kamu kok dikasih kok ambil gitu? Oh iya Pak, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan saya kan di atas, jadi lebih baik. Yo enggak gitu maksudnya. Ya. Sing ngekei iku luwe apik daripada sing dikei, gitu loh. Nah, sekarang itu ngapunten, banyak orang itu kan yang minta kan begini kan Pak ya, ya masih Pak E dan seterusnya, bukan gini, masih Pak E kan, bukan begitu. Jadi minta itu di bawah, ya. Jadi oleh karena itu orang yang suka memberi itu lebih baik dari orang yang diberi. Wabda biman ta'ul, dahulukan terhadap orang yang banyak menjadi tanggungan. Artinya apa? Kita kalau memberi sesuatu itu dahulukan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Contoh, istri kita butuh, anak kita butuh,
orang yang ada di Lamongan juga butuh. Maka kita dahulukan anak istri kita, saudara kita yang kadangkala kita kasih SPP, kita bayarkan SPP itu butuh. Lalu yang ada di Tulungagung juga butuh, maka didahulukan yang menjadi tanggungan kita, Pak. Ya, jadi wabda biman ta'ul, dahulukan terhadap orang yang menjadi tanggungan, ya, atau banyak menanggung kita. Wa khairu shadaqati ma kana min dhahil ghina. Jadi sebaik-baik sodako, sebaik-baik sedekah adalah harta yang melebihi kebutuhan. Artinya lebih dari kebutuhan begini. Kalau kita itu gajinya 4 juta, lalu kita itu kebutuhannya 3,5 juta, berarti masih ada lebih setengah juta. Ya, nah ini kelebihan ini sebaik-baik sodako. Tapi ini pas-pasan, mana sampai kurang, Pak. Ya, umpamanya gajinya 2 juta, habisnya 2 juta lebih lah, ini tidak disunahkan untuk sodako. Biasanya uang itu piro-piro wae entek, berapapun kurang. Sampai gajinya berapa? Gajinya 2 juta, cukup sampean? Enggak cukup 2 juta. Sampai gajinya berapa? 5 juta, cukup? Enggak cukup 5 juta. Sampai 10 juta enggak cukup. Soalnya apa? Tidak bisa mengatur. Sering saya sampaikan, sekecil apapun penghasilan itu cukup untuk menghidupi kehidupan kita. Sebesar apapun penghasilan kita tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Ya, jadi masih penghasilan sedikit, insya Allah cukup untuk hidup. Tapi nek masken penghasilannya besar, kalau memenuhi gaya hidup tidak cukup, Pak. Wong biasa nih ya, mangane tempe diiris tipis-tipis, ngono ku ya sane kepengin nang McD ngono, Pak. Ya, gaji ini 1,5 juta mangane nang McD. Entek ledeh nyenyek tun. Ya, ini gaya hidup. Terus ngapunten ibu-ibu, muga-muga ibu-ibu gak keungu, Pak, ya. Ibu-ibu itu harus bisa membedakan antara barang kebutuhan dan barang keinginan. Nih kebutuhan berapapun harus dibeli, Pak, beras, minyak. Kalau keinginan semurah apapun jangan dibeli. Contohnya gak percaya, ini kan bapak-bapak punya istri, lihat tas istri itu punya 1 atau 2, Pak? 8, Pak, ya. Ono sing 10. Wis duwe tas, ono ngedodol tas tuku maneh, nang Bali tuku tas maneh, nang Bandung tuku tas maneh, gaji enggo, Pak. Sampai kadang-kadang tuku panci lho, sampai mati, Pak, gaji gawe. Muji deke do duwukur, muji deke do longan, sampai mati gaji gawe. Ngono ku ibu-ibu, muga-muga gak ketemu ibu-ibu kene ya. Oh, dengar, Bu, ya. Iya. Lah, ibu-ibu dilawan, mak-mak dilawan. Sapa sing wani? Ya. Lah, terus begini ngapunten ibu-ibu, biasanya kami nggak semuanya ya. Itu ibu-ibu itu kalau beli, umpamanya beli jilbab gitu ya. Jilbab baru atau baju baru. Bapake ngonangi, "Bu, jilbab sampean kok anyar, Bu?" Jawabannya itu sih dhisik, Pak, iki murah, Pak, iki diskon. Itu didahulukan jawabannya itu. Jadi kalau ibu-ibu beli apa-apa, konangan bapak, ini murah, Pak, iki diskon. Berapa, Bu? Iki lho mek 50.000, padahal 300.000, Pak. Ngapunten, ngono ku ya akeh, di tempat saya juga banyak yang semacam itu. Lah, nek bapak-bapak beda, Bu. Ya nek dulu bapak-bapak itu nek duwe-duwe luwe, iku jenenge kopiah hitam kok saya gini tuh lho.
Ya, makanya ibu-ibu nek ana kopiah bapak-bapak sampean buka sing hitam itu. Ya, itu duit lanang itu. Ini kadang-kadang nggak pas. Selanjutnya, waman yasta'fif yu'ifahullahu. Barang siapa yang menjaga kehormatan, ya, jadi takfif itu artinya tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi afif itu orang yang menjaga dari tidak minta-minta. Afifah yaitu sama. Jadi bapak-bapak nek kepengin rabi sing enak ndelek bojo jenenge afifah. Iku kan gak jalukan, Pak. Jadi gak jaluk blonjo nanti. Ya. Jadi afifah. Jadi barang siapa yang tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatan dia. Kan sekarang itu ngapun apa meneh kajian, Pak. Kajian kalau ada sabilillah ngono ku sing antri sing akeh wong Indonesia, sing akeh wong Indonesia. Ngapunten ngono ya kanca-kanca ke Pak. Antri duwowo oleh ngono Pak ya, cigawa nang hotel, gaji pangan lho. Karena di hotel wis ono panganan. Wong kadang-kadang dari masjid itu kan gupu tuh, Pak. Setelah makan kan tidur. Itu yang terpenting di situ. Ono panganan akeh ya gak iso mangan. Ya, iki wong Indonesia nih, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita menjaga dari minta-minta, maka Allah akan menjaganya. Waman yastagni yugninillahu. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kecukupan kebutuhannya. Jadi umpamanya orang cukup sama orang kaya itu beda. Nek kaya itu kaya harta benda, Pak. Nek cukup itu cukup segalanya. Wong soge, wong kaya ya, tapi sik butuh apa wae, itu berarti orang miskin. Karena miskin itu adalah butuh. Tapi baik orang kaya maupun miskin, nek wis cukup itu namanya kaya. Jadi lebih baik cukup ya. Jadi kita biasa mudah-mudahan Allah memberikan harta yang banyak yang cukup mencukupi untuk ibadah lah itu ya. Jadi cukup mencukupi untuk ibadah, bukan kaya, bukan banyak, tapi cukup. Cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk nikah. Mulai ya. Jadi ini perlu kita amalkan. Sekali lagi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, artinya orang yang memberi lebih baik dari yang menerima. Lalu usahakan kalau kita sedekah kepada sanak kerabat dulu. Ya, sanak kerabat dulu ya, jangan sampai ngapunten. Kalau di tempat saya itu, Pak, saya ingatkan, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini kalau makannya makan ayam, sedangkan orang tua kita yang di desa makan tempe, itu tidak layak. Maka perlu kita sodakoi siapa? Orang tua kita sih mangan tempe gitu, Pak. Ya, tambah tahu, tambah kerupuk gitu loh, gak tempe tok maksudnya. Jadi lebih dekat dulu. Jadi tanggungan kita. Lalu sebaik-baik sedekah adalah kalau ada uang lebih. Jadi tidak boleh utang-utang kanggo sodako, ya. Lalu kita menjaga, nggak minta-minta, Allah akan menjaga kehormatan kita. Kalau kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Artinya nggak jaluan, artinya kita nggak merasa kurang terus. Karena orang itu kan merasa kurang terus, Pak. Ya, di dalam hadis itu kan begini, seandainya anak cucu Adam itu punya satu lembah dari emas, maka ia akan ingin lembah yang kedua. Kalau sudah punya dua lembah, pasti ingin lembah yang ketiga, sampai berhenti dia ditutup mulutnya oleh tanah. Itu keserakahan manusia, seraka manusia. Ini enggak percaya ngapunen, sing tuwek gak lah, sing nom-nom lah, sing nom-nom umpamane. Seandainya orang ini punya istri satu, pasti kepingin
istri kedua itu celakanya manusia kecuali Abaya Aziz Kawani katanya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad